guys, selamat datang di Putra Podcast Gelora Cipta Menggelora. Di Putra ini tempat di mana kita membahas hal-hal yang menarik mengenai Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Aku Farah yang akan menemani kalian semua di episode kedua Putra kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat menarik dan punya semangat yang tinggi nih. Daripada kita berlama-lama, langsung aja nih kita panggil bintang tamu kita, Bapak Dr. Nurul Hidayat. Mbak Farah. Iya, halo Terima Pak Enha, gimana kasih. apa kabar? Baik, Ya. sudah diundang di studio Enha yang milik saya sendiri. Iya, jadi bintang tamu kali ini bintang tamu sekaligus tuan rumah gitu. Ini luar biasa ini ya. Kolaborasi ya, studio NH ya dengan teman-teman BEM. Dalam hal ini adalah departemen atau seksi Medcraft Info ya, yang luar biasa sekali timnya, solid. Nah, solid dan mulia. Iya, betul sekali. Gimana kabarnya, baik Pak NH? Alhamdulillah. Saya ucapkan dulu semuanya ya. Salam pemenang. Iya. Nah, jadi kita hidup ini harus menjadi pemenang, pejuang ya. Jadi setelah berjuang ya, kita tentunya harus menjadikan diri kita karakter pemenang. Oke. Mungkin buat teman-teman KBMFT ini siapa sih yang nggak kenal ya sama Pak NH? Tapi siapa tahu nih Pak, ada teman-teman dari mahasiswa baru yang nonton nih podcast kita. Mungkin boleh nih buat Pak NH boleh perkenalan dulu. Oke, terima kasih Mbak Farah. Saya sendiri panggilan akrabnya NH, Iya. Dr. NH. Nama lengkapnya Nurul Hidayat gitu ya. Dan saat ini saya sebagai wakil dekan ya, bidang kemahasiswaan dan alumni ya di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman ya. Dan saya ucapkan kepada rekan-rekan ya, mahasiswa baru khususnya ya yang akan masuk di ajaran tahun 2024 ya. Alhamdulillah di Fakultas Teknik ini ada sekitar 750 mahasiswa baru. Oh iya. Luar biasa ini ya. Kita akan kedatangan tamu-tamu ini ya. Nanti insya Allah akan kita welcome gitu ya. Akan kita jamu gitu ya. Sebaik mungkin ini karena kita akan mendidik ini ya. Adik-adik rekan-rekan mahasiswa baru ini menjadi engineer. Engineer masa depan ya Pak. Betul sekali. Yang paling luar biasa sekali ada 2 jurusan baru. Jurusan baru. Iya. Apa itu Mbak? Jurusan teknik mesin dan juga teknik komputer, betul Pak? Yes, yang kemarin kita baru launching ya di acara seminar nasional informatika dan call paper yang langsung mendatangkan pakarnya yaitu Profesor Eko Indrajit ya, salah satu pakar informatika dan komputer di Indonesia. Oke, terima kasih nih Pak NH buat perkenalannya. Jadi buat podcast kali ini temanya adalah membahas mengenai kilas balik perjalanan karir dari Pak NH sendiri. Biasa. Menarik ya? Menarik sekali. Ini kehormatan ini ya, yang punya studio langsung di podcast. Apa sebutannya? Mendirikan salah satunya studio ini. Iya, betul banget. Mungkin boleh diceritakan nih latar belakang terlebih dahulu ya dari Bapak. Mungkin Bapak lahir di kota mana, besar di kota mana, kemudian sekolah di mana gitu Pak. Ya, pada umumnya itu ya, kebanyakan memang ya Indonesia itu negara yang kebanyakan wilayahnya di pedesaan. Ya. Saya lahir memang dari desa gitu ya. Ya mungkin bisa dikatakan agak terpencil mungkin ya, karena memang dari kota kabupaten itu hampir mungkin 15 kilo Mbak. Di tepatnya di desa Sidomulyo Kulon ya, Telingsing ya, itu desanya ya, kecamatannya Cawas. Ya, Kabupaten Klaten. Nah, jadi orang sering sebut coklat. Cowok Klaten. Cowok Klaten. Oke. Sudah mendunia. Ini tahun 1973 saya kelahiran Mbak di desa tersebut ya. Dan saya menyelesaikan SD juga di desa tersebut, di SD Telingsing 1 ya, di
Cawas, kemudian lanjut ke SMP Muhammadiyah 3 Cawas, ya. Kemudian SMA saya hijrah. Nah, Mulai ya migrasi ke kota. ini mulai perjuangan saya ini ya, karena saya jauh sekali. SMA-nya saya di Solo, Mbak. Oh. Ya, SMA dari Solo itu saya jarak hampir sekitar mungkin 30 kilo. Iya. Nyepeda, Mbak. Oh, Ya. dari setiap hari tuh Pak pulang pergi. Enggak. Oh. Hanya- Berarti udah merantau Pak. Iya, jadi waktu SMA ini saya di SMA namanya SMA Al Islam 1 Surakarta, gitu ya. Kemudian malamnya itu saya nyantri, Mbak. Oh. Ya, nyantri namanya Pondok Pesantren Jam Sareng. Itu salah satu pondok tertua di Jawa. Nah, itu bisa dilihat di Google ya. Oke, Jam siap. Saren ya, namanya kiainya Jam Sari ya. Waktu saya kiainya namanya Kiai Ali Darokah gitu ya. Nah, kalau malam itu mondok, Mbak. Ngaji di pondok ya. Kalau siang pagi itu sekolah di umum ya, di Al Islam tadi yang pelajarannya juga 50-50 ya, 50 agama 50% umum. Nah, itu di ya sebenarnya jauh sih. Dan itu waktu itu masih sepeda itu masih tren ya, artinya kalau zaman sekarang udah malu mungkin ya pakai sepeda SMA itu ya. Oh. Gitu ya. Nah, itu perjalanan karir ya. Oh iya Pak. Ya, untuk pendidikan ya. Tapi terus setelah itu kan melanjutkan jenjang studi S1. Iya. Nah, ini mulai juga karir saya ini di sini nih, yang menentukan karir saya sampai sekarang itu setelah SMA ya. Jadi saya SMA itu tidak langsung sukses gitu ya. Saya gagal masuk perguruan tinggi. Ya. Saya anak keempat dari 4 bersaudara laki-laki semua. Oh, anak Ya. terakhir Bapak. Anak terakhir ya. Orang bilang biasanya manja, tapi ya manjanya beda. Nah, kemudian saya gagal setahun ini yang justru menentukan titik balik saya di sini, justru. Oh, iya. Karena gagalnya saya ini masuk UGM kan ya, UGM ya, pilihan 1, pilihan 2 UGM gagal ya. Kemudian saya mengambil kursus. Nah, tahun 91 saya lulus ya. Kemudian saya 91 ke 92 itu waktu 1 tahun nganggur itu saya kursus komputer. Oh. Komputer ya, dulu masih DOS, masih Lotus, Star itu, kemudian Debis gitu ya. Nah, ini yang membuka saya cakra tentang IT itu di situ, Mbak. Oh, jadi di sela-sela kegagalan itu bukan justru terpuruk gitu ya Pak? Iya, saya bagaimana cara ya salah satu untuk mengisi waktu ya. Iya, betul. Mengisi waktu. Di samping itu kan karena mau niat lagi masuk perguruan tinggi ya bimbingan tes, bimbel. Nah gitu ya, tahu ya bimbel ya. Bimbel Gama Isakta itu, terima kasih juga ya dulu telah membimbing saya gitu. Tapi kayaknya udah nggak ada sekarang ya, di Jalan Ciditiro itu namanya Gama Isakta. Setelah itu saya masuk lagi, Pak. Daftar Tahun lagi kedua. ya Pak? Iya. Ya. Gagal lagi, Mbak, di UGM. Gagal lagi. Emang UGM menolak saya untuk S1 loh. Iya. Kemudian saya diterimalah di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Iya, emang Ini. jodohnya diunsur. Jodohnya diunsur ini. Memang rezeki saya. Iya. Ya, jadi di unsur inilah saya mulai kuliah di peternakan, nggak masalah gitu ya. Iya. Karir di bidang IT juga saya mulai di peternakan sebenarnya. Oh, Jadi salah satunya saya selain kuliah di peternakan ya, saya kerja. Oh, di samping kerja. Iya, sambil gitu ya, kerja. Jadi semester 2 itu saya udah kerja, Pak. Wah, luar Jadi, biasa Nah, banget ini. ya mungkin silakan nanti rekan-rekan bisa mengambil hikmahnya ya. Tapi nggak full. Nggak full, part-time gitu Iya. ya Pak? Dan kerjanya apa coba? Jaga rental. Oh, di warnet Pak? Belum ada warnet sih, Pak. Internet belum masuk. 91 buru-buru warnet. Oh, masih komputernya masih common line. Oh. Ya, masih Betstar. Anda nggak ngalami ya, Betstar gitu ya. Jadi ini menjadi penting sekali nih ya. Jadi memang
ya ada positif dan negatifnya. Oh ya. iya betul Pak. Jaga rental ini sebenarnya tujuan saya apa coba? Biar tiap hari pakai komputer gratis. Oh iya betul. Wah, dulu waktu itu masih nggak ada yang bawa laptop, nggak ada yang punya komputer di kamar kos, itu nggak ada. Mesin ketik masihnya dulu, keren itu. Tahun 92, 93, saya masuk kan 92 jadinya ya, di peternakan gitu ya. Jadi dan di samping itu ikut organisasi Mbak, banyak ya. Aktif Nanti di mungkin organisasi kita ya Pak? yang nanti Iya. ya. Jadi apa namanya? Mulai dari situlah karir saya di IT ini saya gunakan. Meskipun saya kuliah di peternakan, jadi saya ambil kegagalan saya dulu, saya isi dengan kursus komputer tadi. Iya. Ternyata dipakai di waktu S1 gitu ya. Nah dari situ passion saya kelihatan. Passion saya itu ternyata di IT gitu ya. Gitu ya. Peternakan, tapi terima kasih kepada Fakultas Peternakan maksudnya. Guru-guru saya yang luar biasa di Fakultas Peternakan gitu ya. Salah satunya Profesor Sudito. Profesor Sudito. Nah, itu jadi apa namanya? Yang memberi motivasi, support kepada saya gitu ya. Dan memberikan rekomendasi bahkan. Oh. Waktu itu setelah jadi di namanya dulu LPK yang saya ini namanya rental Miskah Komputer. Itu satu-satunya di Jalan Dr. Suparno. Masih ingat ya Pak ya? Masih, tapi sekarang udah nggak ada Mbak. Iya. Nah, jadi di Jalan Suparno itu namanya Miskah Komputer. Ya, itu namanya. Nah, itu dia teman-teman saya yang kakak tingkat saya yang punya rental itu, yang punya modal lah, gitu ya. Tapi saya tidak berhenti hanya jaga rental. Ini yang luar biasa sekali ya. Saya di semester 7 membuat namanya Lembaga Pendidikan Komputer. Itu Bapak yang mendirikan? Sama tim saya ketuanya. Ya direkturnya lah. Gitu. Siap. Itu saya semester 7 ya. Kan agak lama itu saya. Maksud saya hanya jaga terus kayak gini. Ya, saya berputar. Nah, selama 2 tahun, semester 7 sampai semester 9 itu saya punya murid 500. Wah, itu organisasi di kampus atau kayak gimana? Bukan, yang LPK tadi, yang rental Miskah Komputer tadi saya tingkatkan nilainya menjadi Lembaga Pendidikan Komputer. Nah, karena yang orang-orang kerja itu butuh sertifikat komputer waktu itu ya. Betul, Pak. Banyak dulu ada yang wakil Bupati Banyumas tuh Pak Imam Durori dulu pernah privat sama saya. Kalau masih ingat ya Pak Imam ya. Ada Mbak Siti Muniro sekarang kerja di MIPA. Banyak lah murid-murid saya yang hasil didikan di LPK Miskah Komputer ini. Itu salah-satunya itu. Mahasiswa semester 2 teman-teman udah kepikiran ya, sangat cerdas. Udah setiap hari bisa main komputer gratis. Dapat gaji juga nih dari jaga rental. Luar biasa. Kan kebetulan nih Pak NH saat ini kan di Fakultas Teknik ya, kenal sebagai bapaknya keorganisasian mahasiswa nih di Fakultas Teknik. Nah, apa betul gitu ketika semasa kuliah Bapak ini betul-betul aktif di organisasi, jadi tidak hanya di bidang akademik tapi juga seimbang gitu dengan organisasinya. Ya, sebenarnya jabatan saya ini saya tidak meminta juga ya. Saya diamanai di Wakil Dekan 3 ini memang saya diminta gitu ya. Artinya ini SK yang tentunya ini kan nggak boleh minta jabatan Mbak. Nah, gitu ya. Dan alhamdulillah pas banget gitu ya, saya diminta untuk ngurusin bidang kemahasiswaan dan alumni ya, khususnya di Fakultas Teknik Universitas Sudirman. Nah, ini membuka apa ya, memori saya waktu saya mahasiswa. Tadi saya katakan ya, di samping saya tadi ya karir di bidang IT itu tadi jaga rental, kemudian menjadi direktur sebuah lembaga pendidikan komputer di Miskah Komputer tadi gitu ya. Saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus Pak, gitu ya. Salah satu yang ikuti pertama kali itu namanya unit kegiatan Islam, unit kerohanian Islam, UKI, namanya UKI. Ya, namanya UKI. Itu di tingkat fakultas, ya. Kemudian di tingkat universitas, ya, namanya UKKI, unit kegiatan kerohanian Islam. Itu di pusat. Itu yang sekarang namanya Masjid Nurul Ulum. Iya betul. Ya, dan bahkan dulu saya pernah jadi sekretaris itu. Kalau jadi sekretaris itu ketentuannya apa? Tidur di masjid jadi sekretariat. Ada sekretariat. Ya nanti ada. Ya kadang istilahnya
kalau nggak ada yang khotbah Jumat ganti dan sebagainya ya. Jadi itu salah satu kegiatan yang pertama kali. Tapi saya ada banyak kegiatan yang saya ikuti, senat mahasiswa saya ikut ya. Kemudian UP3 saya ikut ya. Unit inilah pengembangan penelitian peternakan apa lupa saya. Kemudian badminton. Nah, pernah jadi juara 2 tim seunsut tuh pingpong. Gitu ya. Apalagi ya, ada banyak yang ikut. Kemudian itu kegiatan-kegiatan tentunya yang ada di ekstra di kampus ya. Iya. Kemudian di luar juga ada beberapa kegiatan di yayasan gitu ya. Namanya Yayasan Al-Kafi ya. Sekarang masih ada kayaknya. Nah, itu juga saya ikuti gitu ya. Oh, iya. Nah, itu apa namanya? Kenapa saya ikut ya? Ternyata luar biasa sekali ya positifnya ya untuk mengembangkan diri, karakter ya. Tapi memang juga ada negatifnya. Apa tuh Pak negatifnya? Saya benar-benar SPT. SPT. Sarjana pitung tahun. Kurang dikit gitu ya. Kurang dikit. Oh, dulu itu kalau yang namanya aktivis kampus itu bahkan ada ingkar kampus, Mbak. Jadi sudah karena enjoy dengan organisasi gitu ya, lupa dengan akademisnya. Lupa dengan akademisnya. Ya termasuk mungkin saya ya karena memang hampir. Ya karena mungkin saya tidak nilainya tidak bagus-bagus sekali lah gitu ya. Tapi karena mungkin dengan organisasi ini ternyata membangun networking yang luar biasa. Itu yang penting gitu ya, menjadikan diri kita itu wawasannya luas ya, terus pintar membagi waktu itu tentunya ya, karena pepatah mengatakan berilah pekerjaan pada orang yang sibuk. Nah, itu Mbak Farah. Siap, luar biasa banget ya. Jadi Pak Enha ini selain part time di semester 2 menjadi direktur lembaga apa tadi Pak? Pendidikan komputer di semester 7, aktif di organisasi. Olahraga juga aktif teman-teman. Kalau dilihat nih sosial medianya Pak Enha banyak vlog waktu beliau lagi goes. Iya, itu. Salah satu bisa dikepoin aja. Silakan, nanti ada di IG saya. Kebetulan saya saat ini jadi ketua Bike to Work Purwokerto ya, wilayah Purwokerto. Berarti rutin nih pas sepedanya. Rutin. Jadi ada di Purwokerto itu ada 68 komunitas. 68 ya, bayangin kenalan banyak dengan, karena sepeda ini apa ya, merakyat. Iya betul. Di mana saja pasti kalau nggak kenal aja ting dong. Nggak mungkin mobil ngejak kenalan gitu, nggak mungkin. Iya, itu filosofi sepeda ya. Nah, jadi ini menjadi apa namanya? Jangan sungkan-sungkan lah ya ikut apa aja lah, insya Allah bermanfaat kalau komunitas atau organisasi. Iya betul banget. Jadi network Pak Enha ini luar biasa teman-teman. Mau tanya siapapun, apalagi di Fakultas Teknik di lingkungan sekitar Unsut nih, siapa sih yang gak kenal beliau gitu ya? Bisa aja parah ini promosi ini. Ini bener loh Pak, ini bener. Nomor sepatunya berapa? Nomor sepatunya 3 ya. Oke, yang selanjutnya nih Pak, kita udah dengar banyak banget tadi latar belakang perjalanan karir dari Pak Enha. Yang kita dengar kayak mulus-mulus aja gitu Pak. Nah, sepanjang perjalanan karir ini ada nggak sih tantangan yang dihadapi nih sama Bapak? Oke, ya kalau yang namanya hidup ini memang ada senang duka ya, ada susah, ada mungkin kemudahan gitu ya. Itu pasti ada ya. Jadi memang ya tadi ya, sejak perjuangan di SMA itu kan dengan istilahnya dulu orang tua itu bilang kamu itu prihatin itu ya, tahu nggak prihatin? Tahu Pak. Apa? Apa ya Pak? Menjalani hidup apa adanya, dijalani aja sesuai ya, dengan takdirnya gitu ya Pak ya. Betul, sesuai dengan kemampuan ya, qanaah gitu ya. Tapi memang kuncinya dari kita itu hidup harus prihatin tadi. Jadi akan memberikan dampak yang positif ini ya. Jadi tidak mengeluh gitu ya. Kalau tadi salah satunya tadi ya, perjuangan untuk mondok dengan berbagai keadaan gitu ya. Kemudian juga di kampus ya juga kosnya juga enggak mahal-mahal, fasilitasnya juga enggak begitu. Dulu itu 45.000 itu sudah kos sama makan. 1 bulan Pak? Iya. Luar biasa. Include makan Pak? Iya. Di Ibu Kos, terima kasih nih Bu Kos saya ya, Bu Pak Marno yang almarhum ya, Al-Fatihah.
kemudian juga Bu Emi ya, saya kos di sana ya. Jadi beliau yang banyak membantu saya juga gitu ya. Dan juga yang banyak membantu saya itu namanya Mas Acong. Acong itu salah satu ketua senat mahasiswa di Fakultas Peternakan gitu ya. Ini ya guru saya organisasi salah pertama ini ya, namanya satu kos sih. Jadi ya, jadi saya diajari beliau ini Mas Acong ini memberikan apa ya, banyak hal gitu ya terkait organisasi ya. Jadi terima kasih ya Mas Agus ini Mas Acong ya, sekarang pengurus KONI di Solo 3. Jadi perjuangan-perjuangan itu tentunya akan memberikan semangat lagi ya. Dan yang jangan lupa, kalau kita lagi terpuruk, kita harus bersilaturahmi ke teman kita. Itu akan memberikan apa ya, spirit baru ya. Jadi jangan setelah terpuruk ya, biasa ya aktivis ya. Aktivis itu biasanya kalau IP-nya rendah gitu kan langsung sedih. Ya, kalau terpuruk jangan justru menutup diri dari lingkungan ya Pak ya. Betul. Itu harus segera bangkit. Iya. Itu biasanya aktivis-aktivis itu ya. Tapi kalau yang kupu-kupu, tenang-tenang aja ya. Kuliah pulang gitu ya. Itu biasanya ya itu pilihan ya. Jadi kalau kembali ke apa tadi, perjuangan tadi itu tadi ya, pasti kita punya kesusahan ya. Ya saya sendiri kan asli Klaten tadi ya. Itu kan juga jauh dari orang tua gitu ya. Artinya kalau apa namanya curhat dan sebagainya kan jauh itu. Belum ada telepon dulu, Mbak. Oh iya, Pak. Iya, belum ada WA, belum ada SMS gitu. Berarti ya. Surat-suratan, Pak. Pakai Telegram. Nah, saya ada itu. Maksud saya dokumentasi itu. Iya. Telegram itu nih saya kirimi pakai kantor pos, nanti nunggu. Nanti ngambilnya ke kantor pos. Wah. Ya tiap bulan saya dikasih sekitar 60.000 tiap bulan. 60.000. Kan 45 untuk makan dan kos. Iya. Kan masih 15.000. Itu untuk sebulan loh, Mbak. 15.000 zaman itu banyak ya, Pak? Iya, tapi alhamdulillah saya dapat beasiswa, Mbak, di Unsud. Terima kasih Unsud ini ya. Namanya beasiswa aktivis, Mbak. Beasiswa aktivis. Nah, PPA. Itu per bulan 60.000. Wah, banyak saat itu ya, Pak? Iya, 60.000. Jadi saya sekolah di Unsud itu mungkin untung. Wah, luar biasa ini. 60.000 selama kalau nggak salah 4 semester ya, nggak salah. 4 semester, Iya, Pak? 4 semester. Jadi itu hanya aktivis-aktivis yang harus ngajuinnya harus ngelampirin sertifikat aktivitas apa yang dilakukan dan sebagainya. Itu luar biasa. Udah kerja part time, wah luar biasa. Ini tidak keluar biaya kayaknya buat PNH kuliah ya. Untung ya, Pak ya. Karena SPP-nya waktu saya itu di Unsud itu SPP-nya 120.000. 120.000 satu semester. Itu memang Unsud itu termurah ya. Mungkin sampai sekarang juga termurah ini, tapi nggak tahu kemarin ada banyak demo. parah. Kita nggak mau bahas ini, guys. Ini sedikit gitu pembandingan. Siap. Memang sejak saya itu memang murah. Iya kan 120.000. Iya, biar tahu aja. Biar tahu aja ya, Pak. Iya, mahasiswa baru 120.000 satu semester. Iya. Kan nilai nggak boleh ngiri ya yang sekarang UKT-nya. Ya kan nilai uangnya kan terus. Iya betul. Nah, gitu para. Oke, kita udah membahas nih selain karir beliau, udah membahas perjalanan karir organisasi, terus pernah part time juga, terus udah membahas juga tentang halangan nih, kendala-kendala yang dialami. Sekarang kita mau tanya nih, setiap manusia yang berkarir punya tujuan hidup pasti punya role model ya Pak. Role model itu orang yang dicontoh, orang yang bisa memotivasi gitu, membangkitkan semangat. Nah untuk Bapak sendiri ada nggak sih role model Bapak? Iya. Oke, kalau role model ya tentunya Nabi kita Muhammad SAW itu pasti ya. Bagi yang Muslim ya. Kalau untuk di kehidupan yang artinya kita komunikasi ya salah satunya ya tadi guru saya gitu ya, beliau Profesor Sudito gitu ya, Pak Sudito panggilannya itu ya, beliau salah satu yang menginspirasi saya gitu ya,
dan dosen saya di Fakultas Peternakan. Ya. Beliau itu sudah profesor tapi ngambil S2 Magister Komputer waktu itu. Wah. Waktu saya kuliah di peternakan gitu ya. Keren sekali gitu ya. Bisa gitu ya. Nah, setelah saya lulus S1 yang SPT tadi, Iya. kurang 5 bulan saya SPT. Saya itu tahun gitu ya. Saya minta rekomendasi beliau. Untuk melanjutkan S2 di bidang ilmu komputer. Oh, jadi ini awal mulanya ya Pak? Itu Ini sebenarnya orang-orang tuh banyak yang penasaran gitu Pak, dari sarjana peternakan ke magister komputer gitu Pak. Ini awal mulanya ya, role model saya Profesor Sudito ini yang memberikan rekomendasi saya ya. Dan di sekolahnya beliau juga waktu itu. Oh, di sekolahnya ya, beliau. di Jakarta namanya Binarif, Universitas Binarif ya. Kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Tapi mahal. Ya, saya karena ini kalau dia sendiri waktu itu 6 juta ya. 6 juta satu semesternya Pak. Semester ya, tahun 2000 gitu ya. Mahal kan waktu itu ya. Saya cari informasi, Mbak. Saya pulang kampung gitu ke Klaten dan cari informasi di UGM. Di UGM. Yang dulu menolak saya 2 kali. Siapa ya? Bukan menolak, saya yang nggak diterima aja. Akhirnya nggak masuk mungkin ya. Akhirnya saya melihat di sana ada jurusan yang namanya Magister Ilmu Komputer. Nah, saya masuklah ke situ, daftar ya. Tadi rekomendasinya tadi role model salah satunya juga yang pertama itu Pak Profesor Vito ya. Yang kedua yang namanya Pak Rektor Unsur dulu. Ini juga memberikan rekomendasi saya ya, berjasa pada saya juga, namanya Profesor Rubianto Misman. Pernah dengar ya? Pernah dengar sih Ya, Pak. itu nama gedung yang ada di Unsur terbesar. Iya. Nah, itu yang memberikan rekomendasi juga. Nah, alhamdulillah di sana saya diterima, Mbak. Inilah titik semangat saya lagi untuk bangkit ya. Ternyata saya bisa diterima di UGM. Ini pembalasan dendam punya mau betul ya Pak. Iya, jadi disitulah saya banyak kenal orang IT ya, banyak kenal orang IT dari tingkat nasional sampai internasional gitu ya. Di Magister Ilmu Komputer selama 2,5 tahun saya. Ya, jadi kalau tadi balik ditanya lagi role model yang kedua di bidang IT banyak. Ya, jadi salah satunya yang juga mengajari saya di sini dulu pembimbing saya namanya Profesor Jazi Eko Stianto. Ya, sekarang masih di UGM gitu ya, sama Pak Bambang Prastowo ini waktu S2. Ya, ini juga role model. Banyak role model yang ditanya. Iya, di bidangnya masing-masing ya Pak. Iya, kemudian ada juga di organisasi, nanti mungkin dibahas khusus ya. Oke, siap. Mungkin ada part 2 ya teman-teman Metra ini buat Pak NH, kayaknya kelas baliknya cukup luar biasa. Iya, kayaknya diceritain satu buku nih. Nanti langsung dibaca di buku aja ini nanti. Oke, Nah, setelah itu saya banyak organisasi di dalam karir saya di bidang ilmu komputer ya. Kalau di peternakan sekarang di stop tadi ya. Stop di tahun 99 ya. Saya lulus 99 masuk 92 tadi ya. Nah, kemudian saya singkat cerita ya, saya diterima di Unsur setelah lulus S2. Nah, saya ada lowongan dibutuhkan Magister Ilmu Komputer. Nah, kayaknya memberikan peluang saya gitu ya. Karena saya biaya dari negara. Dari negara. Ya, jadi mungkin ya Unsur lah dalam hal ini yang mengizinkan saya. Nah, terima kasih Unsur ya, terutama Profesor Rubianto Misman yang memberikan izin sekolah waktu itu S2 di UGM ya. Masuk ke Unsur jadi dosen. Ya, mulai di situ berkarir ya, sampai mendirikan dengan tim namanya dulu namanya jurusan ilmu komputer Mbak. Ilmu komputer. Di bawah MIPA dulu. Belum terus, teknik ya Pak? Belum, terus ada aturan baru nomenklatur, berubah menjadi jurusan teknik informatika. Nah, dari situlah kilas balik kenapa dipindah ke
Fakultas Fakultas Teknik, Teknik, gitu ya. Kemudian singkat cerita pindahlah ke tekniknya sampai sekarang, dan waktu perjalanan saya juga melanjutkan ini S3. S3. Nah, ke UGM lagi Mbak, dan Luar diterima biasa lagi Mbak. cepat, ya. Alhamdulillah ini yang pembahasan yang kedua. Iya betul. Sudah ditolaknya juga dua kali. Ini, oh ini kok alhamdulillah gitu ya, artinya ada jalan untuk ke sana gitu ya. Jadi memang kegagalan itu apa namanya? Pintu kesuksesan ya Pak. Iya, sukses yang itu tertunda. Tertunda sebentar ya. Gitu. Nah disitulah saya diajari seorang dosen yang luar biasa namanya Profesor Retantio Wardoyo. Ini guru saya yang luar biasa sekali, menjadi inspirasi juga ya. Mungkin orang ilmu komputer di Indonesia nggak kenal yang namanya, pasti kenal namanya Pak Profesor Yoyo namanya. Oh iya. Nah, kemudian juga di organisasi Mbak, organisasi kayak role modelnya salah satunya organisasi yang di Aptikom gitu ya. Aptikom ada Indocais, ada IAI ya. Salah satunya ada yang namanya Profesor Eko Indrajit ya. Kemudian Profesor Jainal Azibuan, dan dua-duanya pernah ke studio ini. Oh biasa. Dan tiga dari Prof Yoyo ini yang melonceng studio saya ini adalah Profesor Yoyo. Luar biasa, mantap. Oke, ya. Oke, sekarang kita udah membahas nih untuk perjalanan karir Pak NH gitu ya. Iya. Sekarang banyak nih Pak, akhir-akhir ini mahasiswa-mahasiswa ini pada kewalahan gitu Iya, membagi waktu antara akademik dan juga organisasi. Rata-rata pada masih bingung nih gimana time management supaya keduanya bisa balance gitu. Nah dari Bapak sendiri selaku Bapak organisasinya nih Fakultas Teknik, gimana sih caranya untuk kita bisa seimbang gitu antara kedua hal tersebut gitu Pak? Tahan banting. Oh, Iya. siap. Jadi nanti saya sampaikan ya, berilah pekerjaan pada orang yang sibuk, pasti akan selesai. Wah, luar biasa. Ya, jadi memang waktu itu 24 jam ya. Ya, nggak bisa tambah 48 jam ya. Artinya waktu 24 jam dalam sehari ini, kita kan biasanya orang organisasi ini kan banyak apa ya, kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan. Iya. Seperti rekan-rekan yang luar biasa ya di Medcraft ini, teman-teman Anda kan pada liburan, Iya betul. ataupun bahkan sudah tidur gitu ya. Tapi Anda masih berkegiatan. Nah, itu salah satunya. Anda kan bisa membagi waktu, dan mungkin ada masih ujian besok ya, Iya, harus betul. belajar dan sebagainya. Nah, jadi intinya adalah kita harus membagi skala prioritas dalam kehidupan ini mana. Jadi ruang-ruang kosong yang harus kita isi ya, waktu-waktu kosong ya, kapan untuk belajar, kapan untuk organisasi, kapan untuk ibadah bahkan ya. Ini harus dibagi benar-benar gitu ya. Dan itu kan biasanya kalau memulainya memang susah gitu ya. Kadang istilahnya orang Jawa ini sambat ya, wah kesel timen gitu ya. Misuh-misuh gitu. Ya jangan misuh lah. Artinya sambat banyak apa namanya amanah istilahnya ya, yang harus diselesaikan. Nah, itulah tantangan yang luar biasa. Kalau bisa benar-benar menyelesaikan, itu akan nanti terbiasa. Terbiasa. Pasti itu ya. Jadi mungkin 2 minggu, 1 minggu, bahkan 1 semester kalau masih itu tidak menjadi sebuah apa ya, mungkin kalau bilang ibadah. Nah itu kalau sudah sampai ini sebuah amanah yang harus saya selesaikan dan saya akan niatkan ibadah, itu udah di sini insya Allah sudah semangat, karena di situ ada kewajiban untuk memberikan kemasyarakatan kepada orang lain di organisasi kan ya. Jadi memberikan nilai-nilai positif, nggak mungkin organisasi nilainya yang membuat nilai-nilai yang tidak positif kan, atau negatif. Nah, itu pasti kita dalam berkegiatan mempunyai nilai-nilai yang tentunya akan memberikan orang itu apa ya, mungkin syukur-syukur bisa memberikan sebuah knowledge baru. Iya betul. Nah, atau syukur-syukur bisa meniru ya kita, role model kita. Oh kita itu memberikan misalkan organisasi di BEM ya, Ormawa gitu lah. Itu kan punya semua role model, kegiatan-kegiatan sendiri-sendiri. Nah, itu salah satunya
itu yang tentunya tadi untuk membagi waktu ya kita harus pintar-pintar skala prioritas tadi. Mana yang penting dulu harus didahulukan, mana yang menjadi kewajiban awal dulu. Yang penting mahasiswa itu kewajibannya adalah lulus kuliah. Iya, siap lulus kuliah. Gitu. Boleh nggak lulus tapi seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates, iya, ya, betul. punya legacy, ya gitu ya. Lulus dan punya legacy itu luar biasa. Luar biasa. Jadi yang pertama tadi harus tahan banting ya Pak ya, harus Iya, tahan banting teman-teman. iya. Terus yang kedua harus mengisi ruang-ruang kosong, Iya. harus Hal yang positif. hal yang positif. Iya. Kemudian harus menjadikan itu sebagai ibadah, betul ya Pak? Iya. Terus mengetahui skala prioritas dari teman-teman semua. Enaknya organisasi itu bisa apa ya, membuka networking ya. Contohnya ya, kalau saya dulu ya waktu mahasiswa itu saya senang ya kalau diminta mewakili organisasi untuk ke luar kota, misalkan ke seminar X gitu ya. Iya. Nah itu seneng banget itu, karena di bisnis ini kita bisa terbuka, bisa melihat dari dunia luar. Misalkan yang paling penting lagi adalah pembicara setelah kita ada seminar tadi, kita harus deketi pembicara tadi. Betul. Minta kartu nama atau tanya teleponnya berapa. Nah, itu tip ya untuk biar ya. Kan kita langsung hubungan dengan narasumber. Iya, luar biasa. Emang bener guys, Pak NH ini kayaknya punya nomor siapa aja. Saya pernah minta nomornya Kick Andy, dia punya, luar biasa ya. Iya dong. Itu namanya kita harus meramu silaturahmi. Iya, luar biasa. Mungkin dari tadi nih Pak, dari saya sendiri itu udah banyak banget nanya-nanya tentang perjalanan karir Bapak, habis itu latar belakang, kesulitan yang dihadapi, dan juga tips nih untuk membagi waktu. Nah, sekarang dari Farah sendiri bakal membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah gitu. Selamat menonton di NH Podcast ya, bersama Mbak Farah. Kolaborasi dengan Medcraft BMFT. Oke, mungkin langsung aja nih masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, buat pertanyaan yang pertama nih, kita semua tuh tahu Pak NH kayak bisa apa aja gitu ya. Organisasi jalan, habis itu olahraganya, bisa sepedaan, bisa tenis, luar biasa. Lagi sekarang golf. Oh iya Pak, luar biasa, olahraga orang kaya guys. Nah, pertanyaannya nih menarik banget nih. Ada nggak sih bakat terpendam Bapak yang orang-orang tuh belum tahu gitu Pak? Ada nggak? Apa ya? Ya, tapi kalau ini dari orang tua saya. Orang tua saya dulu tuh mengajarkan memang harus serba bisa. Harus serba bisa. Iya. Jadi sejak kecil saya udah di rumah saya ada lapangan pingpong yang ditata-tata dari meja. Ingat saya. Pokoknya kamu harus bisa. Dan ini bandnya pakai centong itu, tahu nggak centong? Dulu kan waktu dulu kan masih pakai kayu. Itu saking bagaimana orang tua saya untuk bisa mengajari anaknya itu ya harus pokoknya seadanya dilakukan dulu. Lapangan pingpong ada, lapangan badminton ada, gitu ya. Kemudian kalau itu yang diajarkan waktu kecil saya, gitu ya. Kemudian kalau saat ini tadi saya katakan golf itu saya dari Prof Eko. Terima kasih Prof Eko. Saya di target ini waktu itu ya. Saya dikasih ini. Saya bukan olahraga kaya ini. Saya gara-gara dikasih Prof Eko aja ini satu perangkat golf gitu ya. Waktu itu saya mendampingi beliau di Surabaya. Baru beli tuh golfnya itu. Terus setelah selesai 19 hole itu, nih kamu bawa pulang, kamu harus bisa golf. Wah, luar biasa. Itu ya. Kalau bakat terpendam saya senang silaturahim. Oh iya, membangun network ya itu kuncinya. Bakat yang luar biasa. Ya, jadi harus belajar, rekan-rekan mahasiswa harus belajar cara berkomunikasi yang baik. Siap. Itu kuncinya di situ, ya. Kadang teman-teman, apalagi di FT ini ya, engineering itu kadang otak kanannya jarang dipakai. Iya, kaku-kaku ya Pak dalam berkomunikasi ya. Itu harus dibangun bener itu ya. Misalkan di orang informatika ya, bisa buat programmer, bisa buat aplikasi bagus, tapi nggak bisa jual. Iya betul. Itu namanya di situ. Dibawain sama orang-orang ekonomi nanti. Iya. Belinya 10
juta, jualnya bisa 50 juta gitu ya. Ya itu mungkin satu hal yang mungkin bisa harus mungkin di upgrade lagi ya terkait dengan komunikasi ya. Oke, siap, luar biasa. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Buat pertanyaan yang kedua, kalau kita diajak untuk berangan-angan nih, jika tidak menjadi wakil dekan, profesi apa sih yang akan Bapak jalani saat ini gitu? Entrepreneur. Technopreneur. Kewirausahaan yang berbasis IT. Oke, luar biasa. Salah satunya ini. NH-Preneur. Langsung di subscribe, di follow ya. Kalau follow-nya NH Podcast. Oh ya, follow-nya NH Podcast. Subscribe-nya di YouTube NH Podcast ya, Pak. Ya. Tapi tadi yang dibilang memang sejak mungkin saya S2 itu ya. Ya sejak tadi ya, satu pun sudah tadi ya. Di S2 itu saya sudah mulai merintis sebuah jasa IT gitu ya, namanya Solusi Telematika gitu ya. Kemudian sekarang alhamdulillah banyak yang saya buat beberapa technopreneur, misalkan ada endapreneur.com, ada amania.id ya, ada Quran Tulis. Ini unik ini ya, qurantulis.com. Nah, bisa dilihat nanti qurantulis.com ini malah alhamdulillah dari Inggris, dari Malaysia ya. Itu beberapa pesan gitu ya. Tapi yang jelas ini pasarnya di Indonesia gitu ya. Karena unik ini ya, Pak. Quran Tulis. Nah, itu beberapa entrepreneur ya. Iya. Silakan nanti kalau bergabung boleh nanti ya. Produk digital saya. Oke, luar biasa. Jadi ternyata bisnis-bisnis beliau di belakang tuh banyak gitu ya. Oke, langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Oke, jika bisa kembali ke masa kuliah, satu hal apa yang ingin Bapak lakukan nih yang belum dilakukan pada saat dulu gitu? Ya, ini. Kalau mobil terlalu tinggi ya. Ya biasanya kan kalau kuliah S1 itu kan biasanya lihat temen ya. Iya, betul. Temennya pakai, sepertinya bagus ya, belum bisa beli gitu ya. Temennya pakai mobil, waktu itu kayaknya belum ada pakai mobil tuh, pakai motor gitu lah ya, motor gitu ya. Kalau mungkin apa ya dulu yang belum saya, tapi mungkin terkait ke materi lah, maksudnya ke hal-hal yang mungkin tidak penting gitu ya. Kalau tadi masalah branding baju, branding sepatu gitu kan, kalau dulu mungkin belum begitu ya, tapi kan sudah ada lah ya. Ada kan mahasiswa itu kan ada macam-macam ya ininya ya, stylenya ya. Dulu mungkin ada keinginan punya yang bermerek-merek gitu ya. Oh iya. Itu dulu mungkin itu aja ya Pak ya, karena beliau ini udah dirasain semuanya guys, jadi udah nggak ada lagi yang mau kembali ke masa kuliah karena udah dijalani semuanya gitu ya Pak. Apa aja udah dijalani pokoknya. Oke, udah semua nih pertanyaan. Yang belum ini ya karena ditolak gamenya yang masuk S1 game. Kan itu udah balas dendam Pak. Oke. Mungkin udah selesai nih buat sesi Q&A dari teman-teman Fakultas Teknik ya. Oke, langsung aja nih kita masuk ke penutup. Oke, dari Bapak ada nggak sih yang pengen disampaikan nih ke pendengar semuanya? Baik itu pesan, nasihat, ataupun sekarang nih Pak ada mahasiswa baru yang nantinya bakal masuk ke Fakultas Teknik. Mungkin ada kiat-kiat gitu menjadi mahasiswa Fakultas Teknik. Oke, terima kasih Mbak Farah. Jadi alhamdulillah gitu ya, saya baru perjalanan di amanah wakil dekan bidang kemahasiswaan atau alumni itu baru 1,5 tahun nih Bapak. Ya. Jadi kami ya dari pengelola pimpinan di Fakultas Teknik ya sangat berharap sekali untuk bisa memajukan Fakultas Teknik. Ya. Bisa berkolaborasi ya dengan sivitas akademika ya, baik dengan dosen ya, dengan tenaga pendidikan ya, dengan
Ormawa Ormawa dan ya. mahasiswa. Ya, ini akan menjadi kolaborasi yang tentunya akan memberikan sebuah sinergisitas yang baik, yang positif gitu ya. Jadi harapannya khususnya nanti ya teman-teman mahasiswa baru gitu ya, jangan lupa ya kampusnya agak jauh. Oh iya betul. Tapi bukan masalah gitu ya. Kampusnya mungkin dari kampus pusat Fakultas Teknik ini sekitar 15-an kilo ya. Iya betul. Dari pusat unsutnya atau dalam hal ini adalah rektorat ya yang ada di Grendeng. Gerendeng. Kalau kita ada di ITB. ITB. Itu titik Blater. Artinya itu di daerah Blater ya. Jadi harapannya itu tidak menjadi masalah ya. Jangan sampai-sampai nanti mahasiswa baru datang, oh jauh kampusnya udah habis itu udah nggak kerasan gitu ya. Alhamdulillah ini contoh-contoh kelas Anda ini ya yang ada di BEM ini ya, di Medcraft ya. Iya betul. Ya, ini sangat luar biasa ya sampai sekarang gitu ya. Dan yang terakhir adalah menjaga wajahnya. Menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh ya, dia akan sukses. Oke, mantap, siap. Oke, mungkin itu ya pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa baru terutama, jangan patah semangat gitu ya, walaupun kampusnya jauh di sana gitu, nggak terlalu jauh sih sebenarnya, jadi dijalanin aja dengan ikhlas dan senang gitu ya Pak ya. Seperti Farah ini tiap hari malah dari Purwokerto ya, kayak saya. Kamu nggak kos kan? Enggak Pak. Ah iya, sama saya juga nggak kos. Oke, mungkin dari Bapak cukup atau ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sekali ya, jadi cukup. saya ucapkan welcome, selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman ya, universitas satu-satunya di Indonesia yang berbintang 5. Terima kasih Farah. Kita telah berkolaborasi ya. Semoga ini akan memberikan value ya, memberikan knowledge, informasi ini memberikan semangat. Iya, untuk teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita tutup ya, Bapak mungkin buat teman-teman yang ada di rumah nih, khususnya mahasiswa baru, jangan lupa nih buat follow media sosial dari BMFT dan juga Pak NH sendiri ya, bisa di follow Instagram, YouTube, TikTok, terus ada apalagi nih dari YouTube-nya Pak NH juga jangan lupa di follow ya. Di kita ada BEM FT Unsut. Untuk Pak NH namanya? NH Podcast. NH Podcast. Jangan lupa di follow, di subscribe ya, ditonton, like video semuanya pokoknya gitu ya Pak. Oke, supaya kalian semua nggak akan ketinggalan info-info menarik tentang Fakultas Teknik. Oke, mungkin sekian dari kita. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Unsut Merdeka Dunia. Merdeka Dunia.